Tes. Baik. Hari ini saya mau lebih ke arah praktikal, melanjutkan materi yang tempo hari pernah saya bawa, yaitu tentang mamon yang tidak jujur. Masih ingat nggak Bapak Ibu bahwa untuk mencapai surga ternyata kita harus mempergunakan mamon yang tidak jujur. Kok kayaknya nggak percaya? Yuk kita buka yuk. Kita buka Lukas 16 ayat 9. Tapi sebelumnya sabar dulu. Saya mau kasih statement karena ini berhubungan dengan mamon. Mamon itu lebih erat kaitannya dengan bisnis. Saya kasih statement ya Bapak Ibu ya. Saya tolong diisi. Kalau kita berbicara tentang bisnis, boleh toh Pak kita bicara bisnis? Kenapa? Karena anak-anak Tuhan juga berbisnis, betul enggak? Oke, saya mau tanya nih. Bisnis itu yang pasti apa Bapak Ibu? Bisnis itu pasti profit, untung ya, saya tulis untung ya. Kemudian resiko dari bisnis adalah apa? Resiko bisnis apa? Rugi, betul ya? Ini pertanyaan umum loh. Saya kok jadi tegang toh ini. Ini kan yang umum toh, betul loh Pak Ibu ya? Pola pikir kita adalah bisnis pasti untung. Yang kedua, resiko bisnis adalah rugi. Betul begini Bapak Ibu ya? Oke, saya simpen. Ini nanti kita bahas lagi. Saya mau kembali saya punya pernyataan bahwa kita harus bersahabatan dengan mamon yang tidak jujur, supaya kita bisa endingnya ceritanya adalah bisa masuk ke surga. Ini yang dulu saya ceritakan. Kalau lupa enggak apa-apa, saya kasih tahu lagi. Yuk kita buka dulu. Boleh dibuka Lukas 16. Oke. Boleh ke layar yang besar aja. Oke, makasih. Saya bacakan ya. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Masih ingat enggak Bapak Ibu arti dari firman ini? Saya ulangi. Jadi ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Jadi dalam bertindak Bapak Ibu, kita mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya apa? Supaya kamu nanti diterima di dalam kemah abadi. Kok bisa? Coba dibuka slide yang saya kirimkan terakhir. Oke, lanjut, next, nanti aja ini, oke. Oke, di sini sebenarnya secara perikop ini berbicara tentang bendahara yang tidak jujur. Kemudian dilanjutkan dalam perkara yang tidak setia dalam perkara yang kecil supaya perkara yang besar diberikan kepada kita. Yuk, saya lanjut, saya langsung karena ini materi yang mengulang, baik saya bacakan ya. Dan aku berkata, ini maksudnya bagian yang penting yang saya tampilkan di sini Bapak Ibu. Lukas 16 ayat 9 sampai 13, yang ayat 9 sudah saya bacakan, sekarang ayat yang 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, saya mau tanya, ini perkara kecil, perkara-perkara yang dimaksud ini perkara yang mana? Tidak mungkin tentang yang lain, karena apa? Karena erat kaitannya, walaupun ini dalam, kalau Bapak Ibu lihat ya di Alkitab, ini kan dua perikop yang berbeda, betul? Perikop yang atas adalah berbicara tentang bendahara yang tidak jujur, ayat 10 dan seterusnya itu berbicara tentang setia dalam perkara-perkara yang kecil, betul? Di Alkitab. Nah,
Kalau Alkitab zaman dulu ketika ditulis Bapak Ibu, ketika Lukas menuliskan untuk kita, maka di sini tidak ada garis perikopnya. Jadi dalam membaca, bacalah dari atas sampai bawah, otak-atik kalau ingin jawabannya pasti tidak mungkin jauh. Jadi barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Kalau orang itu dalam mempergunakan mamon, di dalam perkara yang kecil dia benar, dia juga akan menjadi, di dalam perkara yang besar dia menjadi orang yang benar. Kenapa? Karena dan barang siapa tidak benar dalam perkara mamon, dalam perkara mempergunakan keuangan, ia juga tidak benar dalam perkara-perkara yang besar. Mau contoh Bapak Ibu? Banyak contohnya. Betul enggak? Kalau orang di duit yang kecil aja enggak bisa tanggung jawab, apalagi ngurusin duit yang besar. Sudah, ini enggak perlu saya kasih contoh, banyak sekali. Ini ya lanjutannya ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal keuangan, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Harta yang sesungguhnya ini apa? Ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ya di Alkitab, ini tulisannya warnanya apa? Merah, betul. Artinya yang ngomong siapa? Tuhan Yesus sendiri. Jadi Tuhan itu ngomong ke kita, kalau kamu dalam masalah mamon ini tidak jujur, siapa yang akan ngasih kamu harta dari Bapa kita di surga? Kita akan sampai di sana. Nangkep Bapak Ibu. Anda tidak setuju tidak apa-apa, tapi yang tulisannya demikian. Saya tidak berusaha mengubah artinya, memang demikian. Saya pun bergumul dalam menemukan hal ini. Saya lanjutkan ya. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Karena itu Bapak Ibu, akhirnya Tuhan ngomong kayak gini, kalau kamu ya, seorang hamba, kalau kita itu tidak mungkin dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada duit. Tuhan itu membandingkan dirinya dengan duit. Kenapa? Karena kekuatan duit ini dahsyat. Oke, saya jelaskan lagi dalam slide berikutnya. Oke. Dan ini penjelasan yang tadi ya Bapak Ibu ya, mamon yang tidak jujur arti sederhananya apa sih? Kemakmuran, kekayaan, keuntungan, duit dan lain sebagainya. Oke, dan kapan mamon itu tidak dapat menolong lagi Bapak Ibu? Boleh geser ke slide selanjutnya. Ini loh, uang itu bisa beli ranjang tapi tidak bisa membeli tidur. Uang nipu enggak? Nipu kan? Kenapa? Karena dengan uang kita bisa beli ranjang tapi tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Karena dengan uang itu nipu, dia bisa memberikan kita jam, tapi tidak pernah bisa memberikan kita waktu. Dan seterusnya, dia bisa memberikan kita medicine, obat, tetapi tidak kesehatan. Dia bisa membeli darah, tapi tidak bisa membeli kehidupan, nyawa. Yang paling bawah, it can buy you sex but not love. Jadi uang itu, mamon itu nipu enggak Bapak Ibu? Semua itu bisa dikerjakan. Kapan uang tidak bisa, mamon itu tidak bisa menolong lagi? Saat kita sudah tua, saat kita sudah renta, saat kita mati, uang itu tidak bisa dipergunakan lagi. Ya atau ya? Oke, sederhananya gitu kan. Jadi inti dari cerita mamon ini adalah kalau kita itu selama hidup tidak bersahabat dengan kita tidak mengikat persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, hati-hati kalau
sampai mamon itu tidak dapat menolong lagi, kita itu harus bisa diterima dalam kemah abadi. Maksudnya adalah kita harus bisa mempergunakan uang kita secara tepat, benar, dan presisi. Boleh enggak kalau saya katakan, kalau kita mempergunakan uang kita dengan tanggung jawab, kita bisa membeli surga, dapat surga. Boleh saya berkata begitu? Halo? Kalau saya bisa mempergunakan uang dengan presisi, sesuai dengan yang Tuhan mau, maka kita bisa memperoleh surga. Tapi dengan catatan ada motivasi yang tepat. Ini saya cuma melengkapi yang disampaikan Pak David dalam khotbah-khotbah yang selanjutnya, yang sebelumnya. Karena saya ini berusaha untuk menggabungkan bahwa kita itu jangan terpaku seolah-olah kita orang Kristen itu tidak ngomong duit itu tabu. Enggak. Ingat ya, 2 minggu lalu Pak David ceritanya tentang apa? Rohani yang produktif. Boleh dong kita sebagai orang rohani? Boleh? Harus. Kenapa? Karena kita harus menjalankan fungsi rohani kita dengan baik, tapi di sisi lain kita juga harus produktif. Pak David ngomong apa tentang produktif yang kemarin itu? Produktif itu adalah bagaimana Anda bekerja, mempergunakan segala sesuatunya. Dan maaf ya, mau tidak mau kita itu diukur tolok ukurnya itu menggunakan uang. Kalau keuanganmu beres, Tuhan itu mau. Tuhan itu mau pakai kamu dengan cara yang lebih luar biasa kok. Anda tidak percaya? Lihat bagaimana Pak Eras. Itu masalah duit kira-kira gimana Bapak Ibu? Beres enggak? Beres. Dalam arti apa? Bagaimana dia mengelola uang yang diterima oleh gereja. Kalau Anda masih ingat ceritanya, Pak Eras itu selalu cerita, saya dicukupkan aja, tapi untuk yang lainnya dia yang memberi duluan. Dia yang mau buang uang dia mau menginvestasikan, dia mau masuk pekerjaan Bapak dalam masalah pendidikan. Betul BK? Nangkep ya Bapak Ibu ya. Semoga Anda sampai di sini bisa memahami apa yang saya gelisahkan, apa yang saya pergumulkan. Kembali ke slide, boleh lanjut ke slide berikutnya. Ini tadi, jadi saya mengulang aja, tidak dapat menolong lagi. Kapan tidak dapat menolong lagi? Ya nanti kalau kita sudah mati, supaya kita bisa diterima di dalam kemah abadi. Kapan? Nanti, waktu kita mati. Amin Bapak Ibu, keuanganmu beres selama hidup. Gini loh, kalau orang itu ya masalah keuangan, dia berbelas kasih kepada orang, dia mempergunakannya dengan bijak, maka ya percayalah kalau dia itu, tapi gini, bukan untuk alasan nyolong atau menipu, lihat motivasinya. Pergunakan uang itu motivasinya harus benar, supaya nanti kita diterima dalam kemah abadi. Amin? Amin, enggak apa-apa. Pokoknya itu yang saya pergumulkan. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Oke, ini penjelasannya yang tadi. Perkara apa? Perkara mamon. Setia dalam perkara kecil, kita mempergunakan uang dengan benar, maka Tuhan akan berikan perkara yang besar. Lanjut. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi kalau duit tidak benar, Tuhan sendiri yang ngomong bahwa tidak akan diberikan harta yang sesungguhnya. Oke, clear? Clear. 12 dan 13. Oke, lanjut. Dan penegas, jadi ini Bapak Ibu, waktu itu kesimpulannya berhenti sampai di sini, ikat persahabatan dengan mamon yang tidak jujur, berjuanglah mempergunakan uang Anda dengan benar, kemudian kita setia dalam arti tidak menipu, tidak korupsi dan seterusnya. Yang ketiga, kalau kita sudah bisa mempergunakan mamon dengan tanggung jawab, perkara yang besar akan diberikan. Perkara apa? Harta yang sesungguhnya. Kapan akan menerimanya? Waktu kita berada di kemah abadi. Cerita ini Bapak Ibu, next, diulang lagi dalam pembahasan di kitab Matius. Jadi ada 2 yang berbicara demikian. Yuk dibuka lagi. Di mana ini sama perkaranya adalah hal mengumpulkan harta dan hal kekhawatiran. Tempoari sampai dengan bagaimana kita mengumpulkan harta.
Tapi saya tahu Bapak Ibu, siapa dari kita yang tidak khawatir, selalu khawatir kan tentang uang, besok makan apa. Balik, ini garis besarnya adalah berkaitan tentang mempergunakan mamon. Lanjutnya Tuhan tahu kok. Kalau kamu ini, kalau saya ini, kalau kita ini, masalah uang itu sering khawatir. Yuk kita buka sama-sama. Kalau ini saya minta tolong dibacakan. Mari kita buka di Matius 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-34. Agak panjang sedikit, silahkan. Matius 6 ayat 19 sampai 34. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Setuju Bapak Ibu? Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Kaitannya dengan mamon artinya kalau kita pakai harta di bumi ini untuk sekedarnya dengan bertanggung jawab, dan jangan lupa tidak mungkin dibawa mati. Tapi hasil Anda berinvestasi dengan duit, itulah yang akan Tuhan perhitungkan. Investasimu untuk makanmu sendiri, hidupmu sendiri, atau berguna untuk orang lain, itu yang dipertanyakan. Itulah yang harus menjadi dasar bagaimana kita menjadi rohani yang produktif. Dilanjutkan. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Amin, oke. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Oke. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Oke. Di 20 dan seterusnya Bapak Ibu, ini kan sudah ganti perikop tentang kekhawatiran. Betul ya? Maaf kalau agak miss sedikit. Tapi intinya begini. Lihat ya, ternyata kaitannya adalah mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu. Ini loh jalur masuknya bagaimana kita memotivasi mempergunakan mamon dengan baik atau tidak. Masih satu perikop, betul enggak? Jadi gini, sumber dari bagaimana kita mau mempergunakan, memiliki keinginan itu asalnya dari mata. Hati-hati nak, anak-anak, jangan mudah kepingin, karena keinginanmu adalah berasal dari mata. Kalau kamu, kalau kita, kalau saya melihat sesuatu dan kepingin, di 10 perintah Allah aja Tuhan sudah melarang. Sumbernya dari mana? Dari mata. Karena itu Tuhan ngomong apa? Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu. Saya lanjutkan ya Fredo ya. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Oke, jadi mata adalah sumber dari keinginan. Sampai di sini paham? Nah, hati-hati gunakan matamu. Jangan puaskan keinginan batinmu dengan cara apa? Melihat dari mata dan menginginkan sesuatu. Awasi, kontrol matamu. Nangkep ya? Indramu kontrol lah. Kamu kepingin apa? Yang terbaik. Jangan gini. Anda memandang, oh ada rekan saya yang kurang mampu, Anda punya belas kasih, itu top. Tapi Anda ngelihat iPhone terus kepingin iPhone, top atau enggak top? Enggak top, betul. Kontrol keinginanmu, kontrol matamu. Oke lanjut Fredo. Penegasan lagi di 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan yang mengasihi yang lain.
atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Karena kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Diulang lagi perintahnya sama dengan yang di Lukas. Halo? Sama ya? Oke, lanjut. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Oke. Sampai di situ dulu ya. Janganlah khawatir akan hidupmu. Kenapa kok ayat firman ini keluar? Ini kaitannya sama harta tadi itu loh Bapak Ibu. Ya, Anda tidak setuju tidak apa-apa. Tapi ayat ini bisa keluar karena dimungkinkan kalau setiap dari kita itu dengan memiliki pandangan mata, pandangan keinginan kita tidak baik, atau maaf saya ulang, karena kita khawatir kan begini, kita memandang bahwa keinginan kita baik, tapi nanti kamu khawatir tidak akan bisa melakukan yang lain, kamu khawatir tidak bisa menolong orang lain, maaf, dengan menolong orang lain kamu khawatir kalau nanti tidak bisa makan. Nangkep kaitannya? Halo? Berawal dari keinginan motivasimu baik, tapi khawatir dengan melakukan motivasi itu, maka kita jadinya tidak bisa makan. Khawatir akan tubuh kita, apa yang bakalan dipakai. Karena Tuhan memberikan penekanan. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Paham maksudnya? Halo? Amin? Oke, kita lanjutkan. Di 26-27 itu penegasan, burung aja Tuhan kasih didandani, tidak pernah menuai, tidak pernah menabur, tapi dapat makanan. Apalagi Bapamu di surga itu kan peduli banget dengan kita. Betul, jadi kalau kita melakukan yang Tuhan inginkan, dalam arti mata kita menjadi terang memandang keinginan Tuhan untuk dapat kita wujudkan, enggak usah khawatir, burung aja dikasih makan sama Tuhan. Nanggep, motivasinya jangan dibolak-balik, motivasinya adalah bermula dari ingin melakukan yang Tuhan mau. Oke, sampai di situ kita lanjutkan. Kamu khawatir sama pakaian, lihat bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Salomo aja pakaiannya enggak semegah itu kok. Betul. Lihat juga, Tuhan itu ngelihat rumput. Rumput itu dikasihin bunga Bapak Ibu. Bunganya itu kalau ketemu meme itu diambilin semua bunganya saking indahnya. Terus kemudian, jadi padahal ya rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih mendandani kamu memakaikan pakaian yang lebih baik? Hai orang yang kurang percaya. Karena itu, Fredo lanjutkan 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke, saya lengkapi lagi Bapak Ibu. Kita sudah mempergunakan, kita punya keinginan. Tuhan, aku pingin mataku memandang seperti yang Kau pandang. Mata kita punya pandangan yang gelap, yang terang, betul? Artinya kita punya keinginan supaya sama dengan, serupa dengan Tuhan kita. Keinginannya apa? Tidak tahu Bapak Ibu, itu pergumulan Anda. Yang mungkin ekstrim, oh saya pingin mendirikan yayasan untuk pendidikan seperti Pak Eras. Matanya terang, betul? Punya pandangan seperti yang Tuhan mau. Tapi bingung,
saya harus bagaimana? Tidak usah khawatir, kalau itu memang keinginanmu untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan ngasih apa? Jangan pakailah mamon itu, erat kaitannya sama mamon ini Masihan. Jangan khawatir, nanti mamonmu habis, kamu jadi tidak bisa makan. Tidak kayak begitu perintah Tuhan. Ini kan perintah Tuhan warna merah semua nih. Karena itu jangan khawatir apa yang kami makan. Tuhan selalu ngasih bagiannya. Ingat Bapak Ibu, anak-anak Tuhan, kalau dia mengerjakan pekerjaan Tuhan, terkait makan, minum, pakaian, dan segala macamnya, Tuhan pelihara. Anda berani enggak tidak mengaminkan ini? Halo? Kalau Anda melakukan pekerjaan Tuhan, amin bahwa hidup Anda menjadi baik. Erat kaitannya sama ayat yang tadi, kalau mamon Anda pergunakan dengan baik, Anda melakukan pekerjaan Tuhan, maka endingnya adalah gak perlu khawatir di dunia ini, dan bonusnya yang paling penting kita diterima dalam kemah abadi. Betul Bapak Ibu? Betul? Setuju? Setuju? Oke. Terlebih lagi ya, jadi materinya hari ini saya mau bahas kupas tuntas terkait dengan bagaimana kita mempergunakan uang. Pak, kalau saya sudah punya uang, kalau saya sudah punya tabungan, apa yang harus saya lakukan? Kalau Pak Eras itu ngomongnya gimana? Cari masalah. Betul, ini kok rasanya mic-nya. Cari masalah, kalau seumpama kondisi keuanganmu baik-baik saja, kalau hidupmu nyaman-nyaman saja, cari masalah caranya bagaimana? Cari aktivitas yang Tuhan mau untuk pekerjaannya. Ini kan yang sering disampaikan Pak David, kalau mau jadi rohani yang produktif gimana? Pergunakan uangmu dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Anda tidak setuju terserah, tapi itu Tuhan yang ngomong. Buktinya apa? Yuk kita lihat cerita tentang talenta, saya mau bahas kupas tuntas tentang keuangan itu. Kalau kita sudah punya uang, boleh enggak uang itu kita taruh di tabungan? Halo? Boleh ditabung? Boleh ditabung, sebatas mana Bapak Ibu? Sebatas zona nyamanmu atau kamu mau nurut sama Tuhan? Lihat baik-baik. Matius 25 ayat 18. Saya mempergumulkan ini ngeri, saya mau menyampaikan ke Bapak Ibu juga ngeri. Tapi biarlah Tuhan yang pakai saya, kalau saya enggak disuruh khotbah lagi, enggak apa-apa. Tapi saya janji, saya murni ini yang saya gumulkan dan saya yakin ini kebenarannya. Yuk dilanjutkan, Fredo. Matius 25 ayat 18. Matius 25 ayat 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Oke. Lanjut ke 25 ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak bernanam. Lanjut. ayat 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Nah, kurang menjiwai Fredo. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Enggak apa-apa. Saya pemain drama dulu. Lanjut. Maka jawab Tuhan itu. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Stop. Orang yang menyembunyikan, tidak mengelola talenta, tidak mengelola keuangan dengan baik, itu dikatakan hamba yang jahat dan termasuk nabung Bapak Ibu. Maaf kalau tabungan Anda melebihi dari yang sepantasnya,
Saya takut kalau semuanya itu saya rupakan deposito, padahal ada pekerjaan yang mestinya ditaruh Tuhan ke yang namanya Menlu. Tuhan akan ngomong saya itu hamba yang jahat dan enggak usah ngomong orang lain. Menlu, kamu taruh tabunganmu ke Geden, kamu tidak melakukan yang Tuhan mau, kamu itu hamba yang jahat dan malas. Ayat 27. Ayat 27. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Saya pikir ayat ini di sini saja. Saya buka di Lukas 19. Jadi gini, saya mau memberikan penekanan gini. Karena itu haruslah uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Saya pikir ini cuma di ngomong bunga atau keuangan yang diberikan kepada orang lain. Ini ngomong cuma di Matius saja. Ternyata di Lukas 19 ayat 11 sampai 27 tentang perumpamaan tentang uang mina itu disebutkan lagi. Ini Tuhan sebenarnya ngomong apa? Kalau uang itu saya punya, tetapi saya kan mau pakai untuk diri saya sendiri. Mestinya uang itu boleh saya berikan ke orang lain untuk dia melakukan yang lebih, untuk dia bisa berbuat sesuatu lebih. Contohnya, misal Moreno pingin jadi dokter. Ternyata saya melihat kalau ternyata Alona lebih pinter, maka saya harus mempergumulkan supaya saya tidak kasih Moreno tapi saya kasih ke Alona. Nangkep Bapak Ibu? Dikaryakan untuk orang lain. Tapi ingat, kalau Anda menyimpan lebih daripada yang Tuhan mau, urusannya adalah Anda hamba yang jahat dan malas. Saya cuma ngambil dari Injil. Demi Tuhan saya tidak mikiri yang lain-lain. Tidak supaya Anda mau mengeluarkan kantong. Enggak, bukan urusan saya. Serem enggak sih Bapak Ibu? Halo? Ya mau enggak mau Anda harus melakukan apa yang ini. Jadi tempo hari saya belajar menjelaskan teorinya, ini yang adalah petunjuk praktisnya seperti ini. Lalu bagaimana dengan kita yang hidupnya biasa-biasa? Ini kan saya tadi menceritakan dalam, misalkan Anda menjadi seorang pimpinan, seorang bos yang berkelebihan uang. Kalau Anda yang pihak yang, Pak, hidup saya yang pas-pasan Pak, secara keuangan saya pas-pasan, saya bertanggung jawab dengan uang saya. Uang saya itu datang dan pergi sesuai dengan bulan. Maksudnya hidup untuk sebulan Anda terima gaji, sebulan Anda hidup dan seterusnya. Anda tetap bisa kok melakukan talenta yang lain, apa? Bekerja dengan baik. Betul enggak? Talenta itu kan enggak cuma berarti keuangan, tapi bagaimana potensi diri Anda kembangkan untuk melakukan yang terbaik. Betul enggak? Oke. Sampai di sini. Jadi materi yang pertama tadi Bapak Ibu saya ceritakan tentang bagaimana perintah Tuhan dalam mengatur masalah mamon. Yang kedua saya kaitkan dengan bagaimana prakteknya. Oke, izinkan saya berbicara sedikit topik yang lain. Dalam beberapa kali kesempatan, saya juga sering mengatakan bahwa dunia ini tambah jahat atau tambah baik. Yang setuju dunia ini tambah baik, angkat tangan. Yang setuju bahwa dunia ini tambah jahat, angkat tangan. Saya ulang ya Bapak Ibu ya, saya ulang statement saya. Dunia ini tambah
baik. Maaf ya kalau agak merebet. Saya ulang statement saya sering mengatakan bahwa statement saya adalah dunia ini menjadi bertambah baik, Bapak Ibu. Anda tahu kan Tuhan Yesus itu datang kapan? 2000 tahun yang lalu. Dia membawa kebaikan enggak untuk kita? Halo. Kalau Anda ngomong bahwa dunia ini bertambah buruk, satu hal yang perlu diingat, artinya Anda menegatifkan, menegasikan, mengingkari, mohon maaf, bahwa Tuhan Yesus pernah hadir. Maaf, saya punya statement demikian. Sekarang saya tanya, Anda kalau naik Grab, itu takut enggak? Pak Bet naik Grab kan tadi? Takut enggak Pak naik Grab? Kok enggak takut Pak? Kalau diculik Pak? Oh, enggak rohani. Saya tanya lagi Pak, Anda pernah sebagian dari kita pasti pernah naik pesawat. Enggak usah naik pesawat ya, naik kereta api. Anda kenal sama nama masinisnya? Kita itu sudah belajar sedemikian cara sehingga kita itu bisa berada dalam posisi sama-sama baik dengan orang. Anda dealing bisnis ratusan juta, puluhan juta, miliaran mungkin. Anda berbisnis ini caranya gimana? Saling percaya, betul. Atas dasar apa? Tulisan, notaris, paling baik kan begitu ya. Anda bisa percaya karena apa? Karena sistem mekanisme di mana Tuhan mengajarkan kasih, kasih ini diwujudkan dalam peraturan. Tuhan Yesus itu pernah datang Bapak Ibu, dan dia memberikan hukum apa yang paling penting? Dia mengajarkan kasih, iya atau iya? Sementara sebelum itu tidak ada tokoh yang secara kuat mengajarkan kasih sampai dengan praktek. Prakteknya Tuhan Yesus apa? Sekalipun dia disakiti, mengalami kondisi yang tidak nyaman dan bukan karena perbuatannya, dia rela tanggung jawab itu. Salibnya, betul enggak? Betul, dia mengajarkan pada dunia apa sih yang ekstrim, bahwa dia mengorbankan dirinya bukan karena kesalahannya tapi karena kesalahan orang lain. Karena itu Bapak Ibu, yang dibawa oleh Tuhan Yesus itu adalah kasih, yang wujud dari kasih itu, permisi saya tak, di mana wujud dari kasih itu, ya kita mengerjakan sesuatu, kita hidup dalam dunia yang aman. Bahkan begini, saya bolak-balik cerita, kalau dulu Anda punya anak putri di luar negeri, diapain? Bisa disandra, Anda bisa dirampok, dihabisi sama orang lain, betul enggak? Tapi dengan kehadiran kasih, itu tidak ada. Pertama yang diajarkan sama Tuhan Yesus adalah dia menebus dosa seluruh umat manusia, betul? Jadi dia berusaha untuk menyetarakan suku, agama, ras. Sehingga Tuhan Yesus membawa bahwa tidak ada orang hitam, tidak ada orang kulit putih, semuanya sama di mata Tuhan. Baru beberapa tahun terakhir ini kita mengerti bahwa pria dan wanita pun disamakan secara gender. Jadi Bapak Ibu, Anda harus punya pemikiran bahwa dunia ini semakin baik. Buktinya apa? Ini bukti buku yang saya baca. Di sini Bapak Ibu, Anda tahu Perang Dunia I dan Perang Dunia II, itu ada masa-masa berhenti karena tentara Perancis melawan tentara Jerman. Ngapain? Duduk bareng merayakan Natal di tengah perang. Saya tidak yakin kalau buku ini bisa bohong. Kenapa? Karena dia berbicara secara statistik dan fakta juga. Termasuk Bapak Ibu, kalau orang perang, itu paling banter cuman 15, 20 sampai 30% aja yang nembak. Buku ini mengatakan demikian. Bukan, jadi kalau ada Perang Dunia I, Perang Dunia II, itu yang perang atasannya Bapak Ibu. Tapi tentaranya tidak.
Kalau detik ini ada, di buku ini juga dijelaskan, kalau misalkan ada pesawat hari ini jatuh di pegunungan tinggi, terisolir, orangnya akan saling bunuh atau saling tolong? Saya mau tanya, kira-kira bagaimana? Saling bunuh atau saling tolong? Halo? Saling tolong. Surveinya 90 sekian persen orang berpikiran, ya memang orang akan menduga kalau Anda saya tanyain, sebagian mungkin akan menjawab, oh orang akan saling berebut resource, berebut segala sesuatunya, yang penting mengamankan diri sendiri. Ternyata tidak. Saat terjadi bencana di Jepang ngapain? Orang rebutan diri sendiri atau berbagi dengan sesamanya. Peristiwa besar, baik itu perang bencana alam, tanpa Bapak Ibu sadari, orang ternyata mau nolong orang lain. Ini loh merasuknya ajaran Tuhan Yesus. Maaf sekali lagi saya katakan, kalau Anda mengatakan bahwa dunia ini bertambah semakin buruk, enggak. Cuman sebagian orang yang beracun, yang mengasup ajarannya yang jahat, yang bertindak dengan jahat terhadap sesamanya. Tetapi sebagian besar lain itu bertindak dengan baik. Jadi di sini saya mau tuliskan bahwa yang Tuhan Yesus ajarkan membawa kebaikan. Dan ini menular ke setiap dari kita. Oke, sekarang saya mau lebih detail lagi, saya mau praktek. Orang di sekitar kita jadinya baik semua, kebanyakan baik atau enggak Bapak Ibu? Halo? Kebanyakan baik atau enggak? Baik. Sedikit sekali yang mau ada niatan buruk ke Anda itu sebenarnya sangat sedikit. Semua orang rata-rata mau berbuat baik. Anda enggak percaya? Lihat di lingkungan sekitar Anda. Jangan berpikir karena ini gereja, tapi Anda lihat, Pak Irwan itu pasti orang baik di lingkungannya. Betul Pak? Iya, saya tanyain Pak Irwan. Tapi di lingkungan sekitar Anda lebih banyak menghitung orang baik atau orang jahat, Pak? Anda pikirkan, orang di sekeliling Anda, orang baik atau orang jahat? Saya mau menekankan orang baik itu banyak Bapak Ibu. Cuman kita itu terracun dengan adanya media sosial. Anda baca kalau ada suster yang ngasih minum obat tidur, padahal kejadiannya berapa? Cuman satu suster di antara sekian ribu, sekian juta, sekian puluh ribu profesi suster. Oke, intinya adalah kalau ini orang baik, Anda jangan sekali-kali punya rem untuk menolong orang. Remlah kalau seumpama orang itu memang jelas tidak ada niatan baik. Saya tidak mengatakan bahwa mutlak semuanya baik, tapi rata-rata orang itu baik. Oleh karena itu, ketika di tabungan Anda, saya ingatkan ya, ketika di tabungan Anda itu bisa dipakai untuk usaha atas dasar perintah Tuhan itu Bapak Ibu, ada satu lagi yang saya ingin bahas. Di mana Tuhan itu ngomong di dalam Matius 23 ayat 23, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Anda punya uang di tabungan dan itu berlebih, terus kemudian Anda tidak punya belas kasihan, tidak menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Tuhan menghitung loh. Terus kemudian terhadap karyawan, Anda mesti adil. Anda sudah membayar dengan UMR enggak? Sudah membayarkan enggak BPJS mereka sesuai dengan arahan negara ini? Nangkep ya? Halo? Halo? Ini wajib Anda praktekkan. Kenapa? Karena nanti Tuhan Yesus itu nuntut itu. Saya harap bahwa yang saya ajarkan ini Anda bisa mempraktekkannya, melakukannya dengan sungguh-sungguh. Anda mau tolong orang lain karena jangan sampai Anda itu punya tabungan berlebih dan pada akhirnya Anda tidak salurkan, Anda tidak memberikan lapangan pekerjaan ke orang lain, Anda tidak berbuat adil kepada sesama. Pada akhirnya
Anda akan dituntut. Kamu loh mestinya bisa nolong, kamu bisa membuka lapangan pekerjaan ini, dan seterusnya. Tapi Anda tidak melakukannya. Saya cuma mau memberikan penekanan, Anda lebih ngerti tentang semua ini ketimbang saya. Betul Bapak Ibu, Anda nangkep ya? Halo? Halo, nangkep ya? Saya harap ini menjadi titik praktis di mana Anda mau melakukannya. Jangan khawatir, intinya itu loh. Tuhan juga mengingatkan jangan khawatir. Karena itu Bapak Ibu, ini saya kembali ke sini. Sebelum Anda berbisnis, Anda harus bagaimana? Bisnis itu pasti rugi Bapak Ibu. Siapa bilang bisnis pasti untung? Bisnis itu pasti rugi. Pak Andre buka bisnisnya, pasti rugi enggak di awal? Buka tempat, punya investasi dan lain sebagainya. Tapi maksud saya gini loh, kalau Anda punya pola pikir yang salah, tindakan Anda salah. Bisnis itu pasti rugi. Di awal Anda buka, Anda mesti promosi, harus melakukan ini itu. Tetapi resiko bisnis adalah apa? Kalau Anda melakukan pekerjaan untuk Tuhan, Tuhan, aku mau bisnis buka jualan pisang goreng, yang gampang aja. Tuhan, aku harus bagaimana? Pasti Tuhan ngomong, hitung dulu, kamu bakalan rugi berapa? Di mana kerugianmu itu mempengaruhi enggak kondisi keuanganmu, keluargamu dan lain sebagainya. Karena Tuhan juga enggak mau pada akhirnya, Tuhan katanya kalau aku melakukan pekerjaanmu, gak usah khawatir nanti tak cukupi. Kan begitu kan statement saya tadi di awal. Saya mau membenahi pola pikir. Kalau Anda punya pikiran, oke, kamu punya tabungan berapa? Oh 10 juta. Oke, kamu maksimum rugikan 2 juta. Jadi ketika bisnismu ini sudah rugi 2 juta, Anda mesti ngapain? Stop. Nangkep Bapak Ibu ya. Ini saya maksudnya ajarkan sampai prakteknya. Bisnis pasti rugi. Ketika rugi 2 juta sesuai dengan resiko yang Tuhan taruh. Resiko yang Anda pikirkan. Kan gini, bahasa Tuhan taruh itu kan sebenarnya mau kepingin nyalakan Tuhan. Kan Anda harus berpikir, otak Anda ini kan asalnya dari Tuhan, betul enggak? Betul enggak? Bisnis ini pasti rugi. Saat Anda sudah berhitung mencukupi kebutuhan keluarga Anda dan seterusnya, oh saya maksimum rugi 2 juta. Oke, ketika rugi 2 juta yang Anda lakukan bagaimana? Stop. Tetapi kalau resiko bisnis terjadi, Anda ngapain? Resiko bisnisnya apa? Kalau untung ngapain? Terima kasih Tuhan, saya mengalami resiko bisnis, di mana dengan modal yang saya pakai, akhirnya saya bisa memberkati orang lain. Nangkep Bapak Ibu. Perhatikan dengan pola pikir yang pertama. Bisnis pasti untung. Ternyata Anda jalani jualan pisang goreng, enggak untung. Anda ngapain? Bukan stres. Anda akan terus nguber. Kenapa? Karena bisnis pasti untung. Anda enggak akan pernah berhenti berbisnis kalau belum untung. Itu kan pola pikir yang pertama. Saya katakan, saya nyatakan, bisnis itu pasti rugi. Jadi Anda berhitung dalam menentukan langkah Anda, misalkan Anda mau berbisnis. Tapi risiko bisnis kalau ternyata untung Bapak Ibu, yang Anda lakukan bagaimana? Silakan lanjutkan, pakai untuk kemuliaan Tuhan. Sampai di sini ternyata bisnis Anda untung dan Anda memberkati. Kira-kira Tuhan mau menerima Anda di kemah abadi enggak? Karena Anda sudah bekerja dengan baik. Ini orang yang benar-benar mempraktekkan firman-Ku. Orangnya mau rajin, mau berbuat dengan baik. Dia memperhatikan keadilan, dia memperhatikan belas kasihan. Karena dengan uang yang dia terima ternyata dia memberkati orang lain, menyekolahkan orang lain. Anda lebih jos enggak kalau kayak gini? Praktekkan. Enggak cuman teorinya Anda tahu mamon, terus Anda membaca mamon dan Anda lewati. Praktekkan. Saya kasih ilmunya hari ini. Bukan berarti ini ilmu duniawi Bapak Ibu. Yang tadi murni perdebatan saya dengan pergumulan saya dengan Tuhan. Tapi yang ini murni, ya balik tapi tetap ini asalnya dari Tuhan. Kalau enggak saya enggak bisa ngomong hal kayak begini. Masuk akal, fair? Kamu orang IT, bisnis itu pasti rugi, tapi resiko bisnis itu untung. Kalau Anda balik, bisnis pasti untung. Enggak untung Anda teruskan, akhirnya Anda habis-habisan. Padahal Tuhan sudah ngomong, sebenarnya aku ngomong ke kamu itu mestinya enggak boleh bisnis ini.
Tapi kan kamu nyoba, silahkan nyoba. Tuhan tidak pernah memberikan to the point, tidak boleh. Kan Anda mau coba, silahkan. Tapi kalau mau sampai pada saatnya Anda akan siap berdarah-darah. Ini kan cerita Pak Tony yang minggu lalu. Maaf ya Pak, maksudnya Pak Tony dalam berbisnis ini yang tempo hari sampai rugi sampai sekian itu kan apa enggak pakai pertimbangan Tuhan? Bergumul sama Tuhan enggak Pak? Nanyain waktu sebelum masuk bisnis tersebut. Oh kayaknya enggak, apalagi enggak. Tapi Bapak Ibu, yang saya mau tekankan, saat Anda melakukan, kapan sih Tuhan benar-benar berbicara audible? Di home yang lalu, Pak David menjelaskan, jarang sekali Tuhan berbicara secara audible. Anda mau melakukan apa? Tuhan itu prinsipnya gitu, Anda mau melakukan apa? Terserah. Karena hukumnya sudah saya berikan melalui Alkitab. Anda melakukannya dengan jujur, silahkan. Mau buka toko komputer, ya boleh. Mau bekerja beton, boleh, silahkan. Tapi resikonya adalah silakan Anda tanggung. Kalau memang ada kerugian dengan keuntungan, itu pakailah untuk kemuliaan nama Tuhan dan seterusnya. Prakteklah dengan baik Bapak Ibu. Yang penting motivasi Anda, perhatikan belas kasihan, perhatikan keadilan, dan lakukan dengan setia. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.